Halo persahabat milenial, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Bertemu kembali dengan saya di channel Bisnis Milenial Official, Inspiring People. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Semoga channel ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Dan buat teman-teman yang masih setia dan mendukung channel ini, saya ucapkan juga terima kasih. Semoga pundi-pundi cryptocurrency-nya semakin banyak pula ya teman-teman. Dan buat para sahabat milenial yang masih pemula, jangan patah semangat teman-teman, karena sedikit lagi teman-teman akan mendapatkan apa yang kalian impikan. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung di grup diskusi ya, untuk kita lebih dekat lagi, silahkan teman-teman, syaratnya komentar terlebih dulu di salah satu video ini, lalu mengirimkan nanti di grup telegramnya teman-teman, agar tidak di-kick oleh admin, moderator, dan saya termasuk ya teman-teman. Untuk kenyamanan kita bersama juga, membuktikan bahwasanya teman-teman bukan bot ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mining real Monero atau XMR teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah berikan tutorialnya mining real tentang Dogecoin. Namun saya perhatikan teman-teman, untuk Dogecoin dengan spek yang rendah memang bisa, tapi lama sekali ya teman-teman. Sebelumnya juga ini perlu saya sampaikan, dan ini perlu saya sampaikan kembali, kalau teman-teman untuk mining silahkan menggunakan perangkat yang khusus untuk mining teman-teman. Artinya kalau ya, ini sih saran saya, tapi ya keputusannya tergantung dari teman-teman sendiri. Artinya apa? Karena ketika kita menonaktifkan antivirus di PC yang kita pakai, itu kan nanti bahaya juga ya. Menurut saya kemarin kan karena ini kenapa? Karena saya ada teman yang mencoba ya, bukan saya yang mencoba, tetapi terdeteksi malware ya, begitu ya. Itu sebabnya kemarin kalau dimatikan antivirus ya, antivirus itu kan berguna supaya melindungi data-data kita, begitu ya teman-teman. Jadi tergantung dari teman-teman juga sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya untuk penggunaan internet banking atau apa di sini yang biasanya yang kalau untuk malware nanti terdetek, itu saja sih sebenarnya. Jadi saya sarankan kalau mau menggunakan mining, silakan menggunakan satu perangkat yang khusus untuk mining dibuat, misalkan PC ini atau laptop ini gitu ya, jangan dipakai untuk data-data pribadi di sana gitu ya Mas. Itu sih saran saya teman-teman ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mining Monero, yaitu dengan menggunakan minernya xmrig.com ya, sama ya teman-teman. Dan poolnya itu Haspaul ya, haspaul.pro, Monero haspaul.pro. Ini yang kita gunakan untuk poolnya teman-teman. Nah, untuk cara konfigurasinya atau aplikasinya tadi teman-teman bisa buka nanti xmrig.com ya, xmrig.com. Lalu kita pilih produk ya teman-teman, lalu xmrig GPU CPU miner ya. Lalu pilih nanti di sini download ya. Atau lebih cepatnya sebenarnya teman-teman bisa dari GitHub. Sebenarnya bisa dari xmrig.com-nya langsung, tapi lama sekali, entah kemana aja gitu ya. Jadi langsung di sini ya teman-teman. Nah, ini perlu saya jelaskan, ini xmrig proxy ini adalah menggabungkan nanti dari dari beberapa komputer, itu sebenarnya ya yang saya tahu. Lalu di sini xmrig-nya tergantung teman-teman ya. Ini xmrig CUDA menggunakan CPU dan graphic card ya. Jadi di sini nanti pilih xmrig, yang xmrig CUDA juga boleh teman-teman. Jadi pilih versi, kalau saya menggunakan versi 551 teman-teman. Nah, di sini ya, xmrig 551 MSVC ya /win64. Artinya untuk winnya juga Windowsnya yang 62 bit ya teman-teman. Jadi silahkan nanti cek teman-teman sesuai dengan spesifikasi teman-teman sih. Kalau tinggi ya ngapain menggunakan sama dengan saya, karena ini percobaan, bahwasanya mulai dari yang rendah, spek rendah bisa gitu ya. Nah, di sini kan ada versi 670. Jadi bisa teman-teman lihat ke bawah lagi yang xmrig-nya, atau langsung searching di sini versi berapa gitu, versi 5. Nah, di sini kalau teman-teman buat F5 juga langsung keluar sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi nanti setelah teman-teman ini untuk downloadnya terlebih dahulu harus dimatikan antivirusnya. Nah, kembali lagi ya teman-teman, dimatikan antivirusnya ya, supaya berhasil untuk downloadnya gitu ya. Nah, di sini bisa lihat ya, ini 670. Jadi scroll ke bawah terus
Kalau seperti ini teman-teman, di sini kan ada nih, misalkan 4653. Nah, kita cari aja dulu yang 551 ya. Ini versi 6, kita cek ke bawah terus ya teman-teman, karena jauh itu teman-teman. Ini versi berapa? Versi 6 masih ya. Jadi tergantung dari para sahabat milenial semua ya. Dilihat nanti dicoba saja, kan nggak apa-apa teman-teman, mencoba nggak salah sih ya. Yang mana yang sesuai dengan spek teman-teman. Kalau saya 551 ya, 551 ini masih 6551. Nah, di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak kelihatan, ini 581. Teman-teman pilih ya, apa namanya? 551 ya, kita lihat dulu. Yang seperti ini misalkan di bawah ini ya. Ini ya, muncul ya, teman-teman. Lihat di aset ini, teman-teman. Lihat di aset. Nah, pilih yang mana ya teman-teman coba. Misalkan ada grafikernya, dicoba yang ini, Win 10 ya, Win kuda yang ada kudanya. Nah, di sini saya menggunakan yang ini, MS Win 64 ya. Tergantung nanti teman-teman menggunakan yang mana. Silakan dicoba saja. Nah, nggak mungkin saya download lagi karena sudah saya ada download. Jadi teman-teman nanti pilih, itu kan filenya WinRAR ya. Jadi di convert terlebih dahulu ke WinRAR ya, atau zip ya, lalu nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah ada seperti ini teman-teman ya, yang ini tadi, kita ke konfigurasi miningnya minernya ya. Teman-teman pilih wizard, sama ya dengan video sebelumnya juga, pilih wizard, lalu di sini pool ya. Di sini yang paling harus teliti teman-teman, add pool, lalu pilih Hashfall Pro ya. Di sini ya, kita untuk miner Hashfall Pro. Di sini walletnya tergantung teman-teman menggunakan wallet apa, terserah. Yang penting XMR-nya ada ya, jangan yang penting XMR-nya atau monernya ada teman-teman. Lalu di sini pilih, pastikan di sini. Lalu worker name-nya isi dengan nama kalian masing-masing, boleh ya nama mantan kalian juga, asal jangan teringat ya. Just kidding teman-teman. Di sini saya buat BMO saja. Lalu add pool teman-teman. Kemudian di sini backendnya pilih, tergantung dari teman-teman. Kalau menggunakan prosesor AMD silahkan pilih dua-dua ini. Kalau ada CPU tapi misalkan ini ya CPU dan ada grafikannya, silahkan pilih CUDA Nvidia, boleh GT berapa, bisa teman-teman di sini ya. Lalu di sini karena saya hanya menggunakan prosesor saja, CPU saya ambil ya. Kemudian di sini MIS-nya donasinya 1% saja, nggak usah banyak-banyak ya. Lalu di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Ini para sahabat milenial jangan lupa ya untuk copy ini yang seperti yang kemarin ya, di copy semuanya ya, di copy. Lalu teman-teman, atau yang bawah ini agar lebih komplit lagi, bisa di yang di atas ini boleh di copy semuanya, boleh teman-teman. Lalu pilih ke aplikasinya tadi, pilih config. Di sini ada config ya teman-teman. Pilih config ini, lalu diedit teman-teman. Ini edit ya, pada posisi seperti ini. Lalu pastikan di sini teman-teman. Ini ya sudah kelihatan teman-teman. Ya sudah kelihatan di sini. Lalu kita save ya, save di sini saja, tetap sudah tersave teman-teman. Lalu pilih close ya. Lalu yang kedua, langkah yang kedua ini pilih XMRig yang ini, application ya. Lalu properties, sama halnya seperti yang kemarin, compatible, lalu run. Lalu pilih OK. Nah, setelah sudah seperti ini teman-teman, kita closekan, kita buka langsung aplikasinya. Double klik ya di aplikasinya. Lalu kalau ada seperti ini silahkan pilih yes. Nah, ini akan berjalan teman-teman, kita lihat ya. Seberapa lama ya para sahabat bisnis milenial official ya. Kita lihat di sini CPU saya sudah terdetek ya, sudah terdeteksi. Kemudian di sini algonya auto, spoolnya ini ya pro, portnya 443. OpenCL-nya disable, CUDA ini punya saya teman-teman ya. Tergantung nanti teman-teman kalau menggunakan aktifkan OpenCL tadi atau CUDA, ini pasti harus aktif terlebih dahulu. Kita tunggu teman-teman seberapa lama dia aktifnya ya, dan kita bisa cek nanti dari poolnya langsung ya, berapa lama dia sampai berjalan dan berapa yang kita dapat gitu ya.
Kita tunggu sejenak teman-teman ya. Tunggu seberapa lama. Ini sudah ready ya teman-teman, sudah ready. Bisa para sahabat milenial lihat ya. Memori saya 4 GB. Kita lihat. Nah, sembari menunggu teman-teman, jangan lupa untuk subscribe kalau video ini bermanfaat buat para sahabat milenial. Jangan lupa juga untuk di-share ya, untuk membantu teman-teman yang lain kalau memang ada faedahnya buat teman-teman juga, dan pasti berguna buat yang lain. Karena ini basic untuk mining, dan inilah mining real yang sesungguhnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat lebih ya silahkan upgrade sistem atau perangkat dari teman-teman sendiri agar lebih cepat. Harusnya cepat ini tuh. Kalau saya di miner yang miner rig ya ini cepat gitu ya, cepat berjalannya gitu ya. Nah, di sini sudah new job. Tingkat difficulty-nya di sini bisa teman-teman lihat ya, 20.000. Wah, lama ini pastinya teman-teman, pasti lama ya. Tapi ya itu namanya jangan mengerjakan cryptocurrency kalau nggak sabar, itu saja sih. Intinya harus sabar. Itu teman-teman, kuncinya harus sabar dan disyukurin apa yang ada di jalan nih. Karena kalau mining nanti nggak membayar begini ya, semuanya penuh dengan risiko teman-teman. Makan saja ada risikonya ya. Kita tunggu seberapa lama ini. Sini masih hashnya masih unknown ya, belum ada, belum kelihatan. Lama ya teman-teman. Sampai nanti ada tulisan accept yang warna hijau seperti ini, accept gitu ya. Kalau kemarin nih ya memang saya akuin kalau untuk Dogecoin itu lama, apalagi kemarin pas full pas itu pump ya Dogecoinnya, jadi lama sekali teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Ini juga semua cryptocurrency pump, jadi tingkat difficulty-nya semakin naik, semakin tinggi teman-teman. Pasti semakin tinggi, itu udah pasti ya. Kita tunggu sebentar ya, ini durasinya sudah 12-an menit ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Saya pauskan terlebih dulu agar tidak terlalu panjang nanti teman-teman. Nah, ini sudah mulai lambat sekali ya teman-teman, karena menggunakan recordnya lagi gitu ya, prosesornya digunakan untuk record lagi. Boleh teman-teman dengar suara pendingin dari perangkat saya teman-teman, sangat kuat sekali ya teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini bisa para sahabat milenial lihat ya. Jadi artinya begini, tadi kan ini saya ulang lagi teman-teman, saya ulang tadi. Artinya jangan lupa sewaktu konfigurasi yang di sini dihapus semua ya teman-teman. Saya rupanya lupa tadi, saya nggak hapus. Jadi sewaktu pertama buka tadi langsung ini Ctrl A dihapus ya, delete, lalu dimasukkan yang dari sini tadi, dari minernya teman-teman, dari miner yang di sini tadi. Sebentar ya, ini sudah lambat. Jadi ini kita copy semuanya yang tadi di minernya tadi, di konfigurasinya. Nah, file yang ini di copy ya, di copy yang di sini. Jadi bukan yang di sini juga sebenarnya boleh, cuman mungkin ada salah satu. Nah, di situ perlu kita hati-hati ya teman-teman. Jadi salah satu huruf yang di sini saja hilang, pasti nggak jalan. Nah, jadi saran saya ini di copy, yang dari sini juga boleh, yang dari sini juga boleh. Tapi jangan sampai salah teman-teman. Lalu pilih yang di file ini tadi, yang di sini. Ya, yang klik kanan tadi, hasilnya pertama di awal seperti ini. Maka ini di delete lalu dipastikan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, itu saja sih, makanya ini saya ulang lalu jalan ya teman-teman. Ini sudah jalan, bisa kita lihat ya para sahabat milenial. Di sini sama ya teman-teman, bisa lihat ya. Dan di sini masih jalan dia. OpenShell-nya disable, kudanya disable. Lalu di sini sudah ada accept ya, accept ada 4 accept ya. Nah, kita cek terlebih dahulu ke poolnya ya, ke hashpool.pro ini teman-teman. Kita lihat apakah jalan. Itu kan walaupun sudah ada accept di sini, kita bisa cek teman-teman. Di sini kita bisa lihat ke poolnya teman-teman ya, ke poolnya.
ke Monero Haspool.pro ya. Ini yang kita pakai poolnya. Jadi kita cek di sini. Nah, caranya seperti apa nih Mas? Kan gitu ya. Kita bisa cek di sini, scroll ke bawah ya para sahabat milenial ya. Ini apanya? Scroll ke bawah. Sebentar ya teman-teman, ini pasti lambat karena minernya jalan. Lalu scroll ke bawah, di sini ada toggle chat ya. Toggle chat. Nah, bisa klik di sini saja langsung ya. Atau teman-teman bisa langsung juga sebenarnya di dashboard ini ya, di dashboard juga boleh. Tapi ini pasti sangat lambat sekali karena minernya sedang jalan ya, teman-teman. Kita lihat jalan. Nah, new job lagi ya, teman-teman. Jadi semakin banyak kita accept, semakin banyak pula yang kita dapatkan, teman-teman. Ini agak pasti lambat ya. Kita ke sini, teman-teman. Kita ke dashboard ya, boleh para sahabat milenial ke dashboard. Lalu kopikan alamat dari Monero, teman-teman, ya. Alamat dari Monero yang kita konfigurasi tadi, yang sudah kita masukin ya. Di sini, teman-teman, kita kopikan ini, lalu masukkan di worker tadi, di poolnya ya, di sini. Lalu track ya, track live status ya. Kita track langsung, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya para sahabat bisnis milenial official. Wah, belum ada ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Saya sudah kemarin seperti yang saya sampaikan ya. Di sini sudah ada reward ya, teman-teman. Bisa kita lihat rewardnya. Ini rewardnya sudah kita dapatkan ya. Bisa teman-teman lihat di sini para sahabat bisnis milenial official ya. Kita bisa lihat di sini nanti seberapa yang sudah saya dapatkan ya. Ini sudah dapatkan 10. Sebentar teman-teman, ini pasti sangat lambat sekali. Kalau kita lihat per 1 menitnya juga bisa, teman-teman. Ini satu bulan ya, ini 1 minggu, kemudian ini 1 hari ya, 1 day. Kita lihat sebentar ya, teman-teman. Ini pasti lambat. Di sini saya sudah dapat 153 hash ya, hash teman-teman, per second ya. Di poolnya 33,16 MHz, teman-teman. Lumayan ya, teman-teman. Lumayan sekali ya. Jadi kita bisa lihat, teman-teman, live di sini untuk rewardnya sudah saya dapatkan. Nanti akan kelihatan di sini, teman-teman. Sebentar ya. Karena memang di sini berjalan ya. Nah, di sini ada reject server hack is late for 22 ms, tapi nggak apa-apa, tetap jalan ya. Nggak tahu. Kemudian tempat jalan di sini sudah ada hash rate-nya 309, teman-teman. Yang di minernya, tapi kalau di poolnya kita berbeda, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Lama ya. Lama sekali, kita harus sabar, sahabatku. Jadi kita lihat realnya. Kalau yang ini memang, kalau Dogecoin kemarin lama ya untuk dapatkan accept-nya itu juga, walaupun kita sudah dapat accept tapi lama, teman-teman. Di sini saya masih beberapa menit sudah 5 accept ya, nggak apa-apa, teman-teman. Hanya di sini yang lama di poolnya. Kita bisa lihat di sini. Ini saya sudah punya ya. Yuk. Jadi statusnya di sini akan kelihatan nanti semuanya, teman-teman. Berapa yang sudah kita dapatkan gitu ya. Ini saya sudah berapa kali nih salah remove ya. Sini juga. Yang salah artinya yang tidak jalan tadi, buat tutorial buat teman-teman ya. Harusnya sudah kelihatan semuanya di sini, teman-teman. Ini sudah 19 menit ya, teman-teman. Lama sekali.
Ya harus begitulah, harus sabar. Atau kita coba ini kita coba semua, atau boleh kita stopkan teman-teman, kita boleh stopkan ini ya, harusnya biar teman-teman bisa lihat sih sebenarnya. Sini yang reject juga speednya tetap yang jelas tetap jalan ya para sahabatku ya. Sebenarnya sudah sampai di sini agar teman-teman lihat sih di poolnya seberapa penghasilan kita. Jadi di sini seperti video sebelumnya di Dogecoin ya, di amanable.com nya bisa kita cek langsung berapa penghasilan kita begitu ya. Dan di sini juga bisa kita lihat berapa Monero yang kita dapatkan gitu ya. Pasti 0,00 ya, pastinya. Sini harusnya kita bisa lihat di reward ini, reward saya sudah 10. Kenapa? Karena kemarin saya sudah jalankan ya. Saya coba jalankan terlebih dulu kemarin ya para sahabatku ya. Ini nggak tahu kenapa nih, karena mungkin ada login di, saya ada login di komputer ya, di laptop satu lagi untuk cek mining saya semua. Jadi yang untuk tutorial juga saya buatkan sebenarnya agar lebih mudah sih untuk controllingnya. Harusnya sudah kelihatan di sini teman-temanku ya. Sini nggak tahu kenapa poolnya ini juga jalan-jalan ya, muter-muter, bisa teman-teman lihat ya. Harusnya sudah langsung kelihatan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, teman-teman. Workernya BMO di sini yang sudah terkumpul ya. XMR 0,00067711 ya, teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, total hash saya sudah lumayan ya, teman-teman. Artinya itu semakin lama semakin kita aktifkan terus ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ya, banding rewardnya sudah dapat di sini 0,003 XMR yang saat ini ya, teman-teman. Jadi rewardnya bisa kita lihat di sini, reward ya. Reward ini berjalan ya. Ini yang dikumpulkan ke sini, teman-teman. Reward 10 jadi berapa XMR gitu ya. Nah, jadi jelas di sini sudah kelihatan ya, teman-teman, hasilnya. Kita masih 5 menit, itu yang tadi 5 menit masih sudah berapa kali ini aplikasi masih jalan. Ini sudah berapa kali para sahabatku. Nah, di sini ada lagi accept ya. Ini ada accept lagi. Di sini tadi mulai dari aktif ya. Di sini bisa teman lihat ya. Masih sama ya. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ya. 6 sudah di accept, teman-teman. Nanti akan kelihatan di sini juga, teman-teman. Ini di streamingnya ini juga bisa kita lihat. Nanti teman-teman pokoknya di sini bisa lihat lah, pokoknya sini sudah jelas. Dan untuk minimumnya nanti ini bisa teman-teman lihat di sini, diklik di sini teman-teman. Kita bisa dapatkan XMR kita sebesar 0,1 XMR, baru nanti itu auto langsung dikirim ke wallet kita jika sudah memenuhi minimumnya ya. Ini tadi live streamingnya, teman-teman bisa lihat ya, Asep ya, Indonesia Medan ya. Di sini dibuat Medan ya, teman-teman. Kelihatan semuanya di sini ya, para sahabatku ya. Jadi rewardnya juga bisa ini tadi yang reward tadi ya. Jadi itu saja, teman-teman. Ini sudah berhasil dan sudah masuk, bisa teman-teman lihat langsung kelihatan di sini ya. Ini untuk pool yang kita pakai tadi. Jadi kalau teman-teman tidak skip pasti langsung berhasil juga. Alangkah baiknya sih sebenarnya menggunakan spek yang lebih tinggi. Kalau gamers ya selamat ya buat teman-teman. Ini tutorial yang teman-teman cari mungkin, atau yang ingin berkecimpung di dunia cryptocurrency, inilah basicnya, teman-teman. Mohon maaf sekali kalau ada yang kesalahan tutur sapa saya yang kurang berkenan. Dan buat para masta-masta yang
Masta. Mohon maaf sekali, ini masih pengetahuan yang secetek saya ini saya publikasikan teman-teman, walaupun cetek tapi ya setidaknya berhasil dan bisa teman-teman bisa coba ya para sahabatku ya. Itu saja, jangan lupa untuk subscribe, like dan share teman-teman, dan tetap jaga kesehatan. See you next video. Sebelumnya mohon maaf bagi teman-teman kita ya yang merayakan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan tahun baru ya 1 Januari 2021. Semoga kita dilimpahkan berkah selalu teman-teman dan tetap jaga kesehatan. See you next video. Thank you for watching. Bye bye sahabat bisnis milenial official.